sukacita kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebanyak hari ini yang siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Sebanyak hari ini yang bersuka cita di dalam Tuhan, angkat tangannya saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan hari ini. Tetap fokus kepada Tuhan. Tanggalkan segala beban, segala persoalan, apapun juga. Kita fokus kepada Tuhan. Hari ini peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Allah telah datang ke dalam dunia ini. Mengambil rupa manusia. Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang kita hari ini rayakan, di seluruh dunia merayakannya. Karena itulah mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita bersuka cita, kita bersorak, kita bergembira di dalam Tuhan. Dia hadir bersama dengan kita pagi hari ini. Dia layak disembah. Dia layak diagungkan, ditinggikan. Haleluya, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raha. Sekali lagi kita sembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua pada Bethlehem. Marilah pandang,
sama-sama, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dengan manusia. Yesus sobat. Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang Juru Selamat dunia. Musiknya. Ayo berdiri, sama-sama berdiri. Haleluya. Ya. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk. Amin Tuhan. Aku percaya. Aku percaya padamu Tuhan. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Amin. Dari segala raja. Katakan bersama-sama, Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Yang dari dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin Tuhan. Tidak ada nama lain di hatiku. Tidak ada nama lain di hidupku. Cinta Kau selalu kutinggikan, ku agungkan. Sekali lagi. Selama Yesus Kau sungguh baik. Kita imani, Kau sungguh kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. namamu. Hanya Yesus yang memikat hati kita. Ya Tuhan. Cinta Kau selalu kutinggikan, ku agungkan. Katakan bersama-sama. Ku mau memujimu, memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu. Sama-sama berdiri lagi selaku. Selalu pujimu. ku mau menyembahmu, Hanya Engkau yang disembah Tuhan. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, Ku mau memujimu. Oh, ku mau memujimu. Kau selalu choir boleh silakan nyanyi. Kau mendengar Tuhan pujian umat-Mu Tuhan
yang mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau penghibur kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan, Juru Selamat kami Tuhan. Selagi ku memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu. Terima kasih, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah di hari Natal ini. Sukacita yang besar hadir dalam hidup kami. Damai sejahtera dari sorga melimpah dalam hati kami. Dan kami boleh bersyukur untuk seluruh hal yang terjadi, kebaikan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman. Biarlah Tuhan menyatakan isi hatimu, berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat keberkatan, sehingga benih firman bertumbuh di dalam hidup kami, mengubahkan kami dan menguatkan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus Kristus. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini saya rindu mengajak kita merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat juga bagi saya. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama, yaitu terang dalam kegelapan. Terang dalam kegelapan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. Oke, di slide juga ada ya. 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tentunya Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan. Nabi Yesaya ini dikenal dengan istilah nabinya para nabi, karena dia memiliki sesuatu penglihatan yang jauh ke depan. Digambarkan seperti mata burung raja wali. Dan di tengah-tengah kondisi umat Tuhan dalam keterpurukan itu, di dalam perhambaan, di dalam kesukaran dan kesulitan itu, maka ada hikmat Tuhan yang disampaikannya. Salah satu ayat yang kita baca ini, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya mengajak kita merenungkan ayat firman Tuhan ini. Ya, bagaimana makna terang dalam kegelapan? Ya, bagaimana makna terang dalam kegelapan? Tentunya banyak makna yang bisa kita ambil, tetapi dari bagian ini saya mengajak kita merenungkan ada 3 ya makna terang dalam kegelapan. Yang pertama, terang dalam kegelapan itu berbicara tentang terang Kristus memberi pengharapan.
Terang Kristus memberi pengharapan. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-23. Ya, di dalam ayat yang ke-23 di sana firman Tuhan berkata, tetapi tidak selamanya akan ada apa? Kesuraman. Juga diterjemahkan itu kegelapan ya. Untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kondisi umat Tuhan pada waktu itu sangat mengalami penderitaan. Ya, kalau diterjemahkan itu ada keputusasaan di sana. Kalau kita ungkapkan itu ada kesuraman, kegelapan, ada kesukaran, ada kesusahan. Apakah hal-hal di atas tidak akan pernah berakhir? Apakah kesuraman itu terus berkelanjutan? Apakah penderitaan itu, ya kesusahan itu tidak akan pernah berakhir? Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, ketakutan. Dan mungkin kita bertanya, kapan berakhirnya Tuhan? Kapan kesusahan itu berlalu? Kapan penderitaan itu berakhir? Tetapi dalam bagian ini firman Tuhan di sana dikatakan tidak selamanya akan ada kesuraman, tidak selamanya akan ada kesusahan, tidak selamanya akan ada kegelapan itu. Itulah sebabnya dalam sebuah pengharapan berbicara tentang umat Tuhan dipimpin oleh Allah untuk mampu melewati kesukaran. Mereka dimampukan untuk melewati kesulitan itu dan akhirnya selamat melewati semuanya itu. Kalau kita melihat ada suku Israel di utara, Zebulon dan Naptali, ya, Raja Asyur di sana Tiglat-Pileser itu menjadikan tanah mereka sebagai wilayah Asyur, yang kemudian kalau kita mengenal sebagai ada satu nama yaitu Galilea, dan di Galilea itu ada satu kota yang bernama Kapernaum. Ya. Ketika Matius mengutip pernyataan Nabi Yesaya ini, bagaimana dia menyatakan bahwa sesungguhnya terang yang besar itu juga merujuk kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir, yang hadir di dalam dunia ini. Sehingga Kristus pernah hadir di Kapernaum, Sang Terang itu hadir di Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Karena Kapernaum itu ya terletak di dekat muara Sungai Yordan, di tanah suku Naptali dekat perbatasan Zebulon. Yesus Sang Mesias adalah yang menjadi pembebas. Jadi Matius itu mengutip nubuatan Nabi Yesaya untuk menggambarkan juga pelayanan Kristus. Bagaimana Kristus hadir, Kristus datang sebagai Sang Terang yang besar, sehingga memberikan pengharapan kepada dunia yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam kesuraman, yang hidup di dalam kesusahan, penderitaan dan kesusahan yang membawa kepada kematian yang kekal. Rasul Yohanes mengacu kepada Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Yesus pernah berkata dan menyebut dirinya sebagai terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Jadi waktu kita
merayakan Natal, waktu kita melihat lampu-lampu Natal, waktu kita melihat lilin-lilin Natal, mengingatkan kita tentang Kristus, terang yang sesungguhnya itu. Makna pengharapan itu berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Sabar menanti, menunggu, tetap bertahan, tetap percaya meskipun terluka oleh penderitaan itu. Kalau kita ingat tema Natal yang sudah dikhotbahkan oleh Pak Gembala di tanggal 18 kemarin. Ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Coba kita perhatikan ya. Minta dibantu klik aja ya. Ya mungkin baterainya sudah lemah ya. Kita baca. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu ayat selanjutnya berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut sebab ada kesukaan besar. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab ketika Allah menjumpai mereka, ketika malaikat menjumpai mereka, satu respon yang dinyatakan ya oleh tokoh-tokoh Alkitab itu sangat konsisten, yaitu ketakutan. Ketika Musa berjumpa dengan Allah, bagaimana dia juga mengalami ketakutan. Musa, Abraham, Daniel, Zakaria, Maria dan para gembala, Paulus dan juga Yohanes. Memang dalam konteks ini kita melihat di sana dalam Injil Lukas terdapat gembala-gembala yang tinggal di padang ya, menjaga kawanan ternaknya pada waktu malam. Dalam kondisi situasi tersebut malaikat datang menjumpai mereka. Ada kemuliaan Allah terpancar membuat para gembala ini sangat ketakutan, dikatakan di sana tadi. Sangat ketakutan. Tetapi ada satu respon Allah di dalam Alkitab. Baik tokoh-tokoh Alkitab yang lain, termasuk juga bagi para gembala. Respon itu adalah jangan takut. Jangan takut. Bagi para gembala dalam kondisi ketakutan itu, dalam kondisi situasi tersebut, malaikat berbicara untuk menghentikan ketakutan yang dialami, untuk menghentikan rasa takut itu dengan kata-kata jangan takut dan memberikan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itu bagi segala bangsa, bukan hanya bagi para gembala, tetapi bagi segala bangsa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketakutan para gembala berubah menjadi sukacita yang besar ketika para malaikat memberitakan kelahiran Sang Mesias itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat dari sisi ketakutan, akan banyak timbul ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Saya tidak tahu ketakutan-ketakutan apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu. Ketakutan untuk masa depankah?
Ketakutan dalam usaha pekerjaan kah? Ketakutan di dalam keluarga kah? Bisnis, usaha, kesehatan dan lain sebagainya. Masih banyak daftar-daftar yang mungkin bisa kita ungkapkan, yang di dalamnya bisa saja ada ketakutan di dalam hati kita yang membuat kita gentar. Dan ketakutan itu mulai menguasai hati, pikiran, perasaan kita. Dan dari sisi ini kita bisa diteguhkan pada hari ini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Yesus adalah pengharapan itu untuk mengalahkan segala ketakutan. Kalau orang Israel mengalami kesuraman, tidak selamanya mereka mengalami kesuraman. Dan kita tahu dalam perjalanannya akhirnya mereka dipulihkan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini mari kita merenungkan dalam setiap realita hidup yang mungkin sulit yang Bapak Ibu sedang jalani hari-hari ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Percayalah bahwa terang dalam kegelapan itu berbicara tentang ada terang pengharapan. Kristus adalah pengharapan di tengah-tengah ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau pernah mendengar Joseph Scriven, ada tulisannya yang berjudul Yesus, ya, kawan yang sejati, yang dipopulerkan oleh D.L. Moody, seorang hamba Tuhan. Tentunya kalau kita melihat kisah hidupnya, waktu dia membangun kisah cinta dengan calon istrinya dan mereka mau menikah, yang pertama lalu meninggal dunia karena tenggelam. Tetapi berikut terulang kembali ketika dia membangun kisah asmara dengan kekasih hatinya. Lalu waktu mereka merencanakan pernikahan, calon istrinya juga meninggal dunia karena mengalami sakit ginjal. Dia lama terpuruk dalam kesusahan dan penderitaan. Sampai akhir dalam perjalanan waktu dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi juga salah satu tenaga yang misi, dan dia berangkat meninggalkan kampung halamannya. Tetapi waktu dia berada di tempat yang jauh, dia mendengar kabar ibunya sakit parah dan dia tidak bisa kembali untuk mengunjungi ibunya. Dalam keterpurukan yang terus bertubi-tubi, ketakutan-ketakutan yang datang itu, dia memberi pesan kepada ibunya bahwa hanya Yesuslah kawan yang sejati itu. Yesus adalah pengharapan itu yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan, ya, karena Yesus adalah pengharapan. Dalam Kristus kegelapan dapat berubah menjadi terang dan bahkan dapat menuntun orang lain juga ke dalam kasih terang Allah. Inilah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari makna terang dalam kegelapan. Ya, yang kedua yaitu terang dalam kegelapan berbicara tentang, coba next slide berikutnya ya, tidak hidup serupa dengan dunia. Tidak hidup serupa dengan dunia. Kalau kita melihat nubuat-nubuat Nabi, itu merupakan terang besar. Nubuat firman Tuhan, ya, memberi petunjuk bagi umat Allah yang hidup berpegang pada pengajaran itu, yang hidup berpegang pada kebenaran itu. Tujuan kitab Yesaya salah satunya untuk memanggil umat Allah. Memanggil umat Allah kembali kepada Allah. Mereka berada, ya, dalam pembuangan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Karena mereka hidup,
ya jauh dari Tuhan, hidup amoral, hidup menyembah berhala. Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yesaya ini untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Saya mengutip firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ada orang yang diam di dalam kegelapan, tetapi ada juga orang yang duduk dalam kegelapan. Di tengah terang yang bersinar itu, di tengah terang Injil Kristus itu, di tengah terang firman Tuhan yang memberi petunjuk untuk umat Tuhan kembali kepadanya, ada orang yang tetap duduk dalam kegelapan di tengah terang Injil. Tentunya ayat yang kita baca ini dalam Yohanes 3 ayat 19 ini berbicara tentang orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka menolak terang itu dan mereka lebih menyukai perbuatan-perbuatan yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya jangan diam di dalam kegelapan. Jangan diam dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang. Terang juga berbicara tentang Injil. Hiduplah dalam kebenaran firman. Ingat dan sadar bahwa dosa meredupkan terang itu. Kita tidak hidup serupa dengan dunia ini, tetapi kita hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 27. Ya, next slide berikutnya, Yakobus 1 ayat 27. Mari kita perhatikan ya, firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang sejati dikatakan di sini salah satunya adalah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita adalah umat Tuhan yang berbeda dari dunia ini, nilai-nilai kita berbeda, gaya hidup kita berbeda, prinsip-prinsip umat Tuhan berbeda. Tentunya kita ada di dunia ini. Kita tidak bisa untuk menghentikan orang menyebarkan kejahatan di dunia ini, tetapi kita bisa menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh keduniawian. Saya membaca satu cerita. Cerita ini agak sedikit lucu ya. Ada seorang bapak yang karena dia minum alkohol lalu akhirnya dia mulai dipengaruhi oleh alkohol itu. Dan dia pergi ke warung yang kecil. Waktu dia pergi ke warung yang kecil itu, dia berkata kepada pemilik warung itu, "Pak, saya mau beli kerupuk, Pak. Saya mau beli kerupuk," dia bilang. Lalu penjual warung itu berkata, "Maaf, tidak ada kerupuk. Tapi yang ada hanya keripik," dia bilang. Lalu orang yang sudah minum ini tadi, "Kan kerupuk, keripik, ya beda sedikit lah, beda puk, beda pik," katanya. "Tidak apa-apa, saya mau beli kerupuk." "Tidak ada, Pak, kerupuk, yang ada keripik." "Ya kerupuk, keripik ya sama sajalah," dia bilang. "Beda, Pak." Ini hanya satu cerita ya. Orang yang mabuk ini, dia
tidak bisa membedakan apa itu kerupuk, apa itu keripik. Ya sama sajalah. Ya kerupuk, bedanya puk sama pik saja katanya. Dari cerita ini kita mau melihat bahwa dalam kekristenan kita harus bisa membedakan hidup ini. Kita harus bisa membedakan hidup anak Tuhan dengan hidup orang yang di luar Tuhan. Kita harus bisa membedakan hidup orang yang menyenangkan Tuhan dan hidup orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita berbeda dari kehidupan dunia ini yang hidup cenderung melakukan yang jahat. Siapa yang menjaga atau yang bertanggung jawab menjaga imannya di hadapan Tuhan? Apakah pendeta? Apakah penatua majelis? Apakah orang tua yang menjaga iman anak-anaknya? Tentunya gembala, penatua majelis. Orang tua bisa mendoakan anak-anaknya. Gembala mendoakan jemaatnya, mendorong, menyampaikan firman Tuhan supaya mereka hidup dalam tuntunan Tuhan. Tetapi yang bertanggung jawab untuk menjaga imannya, untuk terus hidup dalam firman-Nya adalah tanggung jawab masing-masing. Itulah sebabnya dikatakan di sini, orang-orang percaya menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Karena hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Yesus, banyak orang yang jauh dari Tuhan, banyak orang yang hidupnya makin jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah hari ini kita diingatkan untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, tidak hidup serupa dengan dunia ini. Yang terakhir, yang ketiga, next slide berikutnya. Yang ketiga, terang dalam kegelapan, berbicara tentang hidup menjadi saksi. Hidup menjadi saksi atau menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan kitab Yesaya tidak hanya memanggil umatnya untuk kembali kepada Allah, tetapi juga menceritakan tentang keselamatan dari Allah. Ceritakan keselamatan dari Allah itu. Tentunya juga melalui Mesias. Para gembala yang menerima kabar kesukaan besar itu menceritakan kepada orang yang dijumpai. Ceritakan kepada dunia ini. Terang dalam kegelapan berbicara hidup menjadi saksi Kristus. Karena kita dipanggil untuk menceritakan tentang keselamatan dari Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita perlu terang. Betul ya? Kita tidak bisa hidup dalam kegelapan. Kita perlu terang itu. Dan juga ditegaskan kita adalah terang itu. Sama seperti kita perlu terang, demikian juga melekat dalam hidup kita. Kita adalah terang dunia itu. Saya ingat satu kisah ya. Ketika musim buah mangga di satu tempat itu, ada seorang bapak yang senang untuk mencari mangga itu. Karena boleh mencari ya, walaupun milik orang lain, karena bebas mereka bisa, yang penting rajin untuk mencarinya. Biasanya mereka cari itu pagi-pagi sekali. Ya, subuh-subuh sekali, waktunya masih gelap. Dan ketika waktu gelap itu siapa yang bangun lebih awal lalu mencari mangga itu, biasanya mereka banyak dapat. Tetapi satu kali ketika sang bapak ini, dalam cerita ini ketika dia bangun pagi-pagi, pagi itu masih gelap, subuh itu masih gelap, dan dia mencari mangga tetapi tidak bisa melihat sesuatu. Nah, sudah terlanjur berangkat,
tetapi dia mencium ada aroma mangga. Oh ya kan, wangi ini. Dia meraba-raba, lalu dia pegang, lalu dia bawa ke hidungnya, ternyata kotoran kuda. Di dalam kegelapan, bapak ini tidak bisa membedakan antara mangga dan kotoran kuda. Kita perlu terang, amin. Kita perlu terang, dan ingat bahwa terang yang besar itu hadir melalui Yesus Kristus. 2000 lebih tahun yang lalu dia hadir, sehingga terang itu memancar dan kegelapan itu sirna. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena Kristus ada di dalam hidupnya, sehingga terang Kristus itu terpancar melalui kehidupan orang percaya. Dan orang percaya disebut sebagai terang dunia. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangnya itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terang itu pasti sangat dominan atau mencolok, sehingga membawa respon untuk orang memperhatikan terang itu. Orang mau melihat terang itu karena dia sangat mencolok, sehingga orang mau melihatnya, dan pastinya dilihat dan banyak mata yang memperhatikannya. Karena banyak yang memperhatikannya, banyak yang mengamatinya, maka kehidupan kita pun kita harus memperhatikannya untuk terus memancarkan terang itu, sehingga orang melihat terang Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Next slide berikutnya. Kita hidup menjadi saksi, hidup menjadi berkat. 2 Korintus 2 ayat 15. Coba klik ya. Kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, yaitu bau yang harum dari Kristus. Biarlah bau harum Kristus itu disebarkan di pesan Natal pada hari ini. Biarlah kita hidup menjadi saksi, hidup menjadi berkat untuk membawa bau harum Kristus itu dimanapun kita berada, ya, di dalam rumah kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita. Pertanyaannya, apakah bau harum Kristus semerbak di dalam rumah kita, dimanapun kita berada, sehingga terang itu terpancar melalui seluruh kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari. Next slide berikutnya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sedang mengalami keputusasaan? Apakah kita sedang mengalami kesuraman, kegelapan, kesukaran, kesusahan? Percayalah, terang Kristus memberi pengharapan. Pengharapan bukan hanya kekekalan ya, tetapi pengharapan juga dalam hidup kita saat ini. Kalau pengharapan kekal itu sudah pasti, tetapi pengharapan di dalam hidup kita juga menjadi bagian hidup kita, karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Mari hiduplah dalam firman-Nya yang tidak hidup serupa dengan dunia ini, tidak hidup serupa dengan dunia ini. Dan yang terakhir, mari hiduplah memancarkan terang Kristus di tengah dunia, yaitu hidup sebagai saksi Kristus, hidup menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian hidup kami. Mari kita merenungkan
firman Tuhan ini. Mari di hari yang spesial pada pagi menjelang siang ini, kita mengingat karya Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam dunia ini. Dia hadir memberikan pengharapan, sebab Yesus adalah pengharapan. Apapun kondisi keadaan kita, apapun masalah yang sedang Bapak Ibu sudah hadapi pada hari ini, apakah ada ketakutan-ketakutan yang sedang menerpa hidupmu, kesusahan-kesusahan, penderitaan, kesulitan, tantangan? Percayalah, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Allah ada pengharapan. Tidak selamanya kesukaran, kesulitan itu hadir dalam hidupmu, tetapi percayalah, ada kekuatan dan juga ada pemulihan di dalam Tuhan. Berjalanlah di dalam tuntunan firman-Nya, berjalanlah di dalam kebenaran-Nya, mau diarahkan oleh Tuhan, dan hiduplah menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.